Hari ini, jangan lupa subscribe, karena satu klik darimu adalah napas bagi cerita-cerita besar negeri ini. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Ke sebuah kerajaan bernama Kalingga. Kerajaan Kalingga, yang juga dikenal dengan nama Holing atau Holing, didirikan pada sekitar abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama kali muncul di pantai utara Jawa Tengah. Meskipun tidak ditemukan bukti yang jelas mengenai pendiriannya, ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pendirinya adalah Dapunta Shailendra yang berasal dari dinasti Shailendra. Kerajaan ini diyakini berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya Kedatuan Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Galuh pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan Kalingga memiliki hubungan erat dengan Cina dan India yang tercermin dari pengaruh budaya dan agama yang masuk ke wilayah tersebut. Daftar Raja Kalingga. Kerajaan Kalingga memiliki sejumlah raja yang memimpin sebelum akhirnya Ratu Shima mengambil alih tahta dan membawa kerajaan ini ke puncak kejayaannya. Raja pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Prabu Wasumurti yang memerintah dari tahun 594 hingga 605 M. Setelah kematiannya, tahta dilanjutkan oleh Prabu Wasugeni yang memerintah hingga tahun 632 M. Selama periode ini, beberapa nama raja tercatat memimpin kerajaan, termasuk Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, dan Prabu Kiratasingha. Pada tahun 674 M, Ratu Shima, yang juga dikenal dengan nama Dewi Waswari, menggantikan suaminya, Prabu Kiratasingha, setelah beliau wafat. Ratu Shima dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan bijaksana, yang membawa Kalingga ke masa kejayaan. Berikut adalah daftar raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kalingga. Prabu Wasumurti, 594-605 M. Prabu Wasugeni, 605-632 M. Prabu Wasudewa, 632-652 M. Prabu Kiratasingha, 632-648 M. Prabu Wasukawi, 652 M. Prabu Kartikeya Singha, 648-674 M. Ratu Shima, 674-695 M. Letak Kerajaan Kalingga. Letak Kerajaan Kalingga diperkirakan berada di sekitar wilayah pantai utara Jawa Tengah, tepatnya di sekitar Kabupaten Jepara. Kerajaan ini juga sering disebut dengan nama Holing, yang berasal dari sebutan dalam bahasa Tiongkok. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kalingga diperkirakan membentang antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara. Meskipun demikian, letak pastinya masih belum dapat dipastikan dengan akurat karena kurangnya bukti sejarah yang jelas. Namun, berdasarkan sumber-sumber asing, terutama dari Tiongkok, wilayah Kalingga dikenal memiliki hubungan kuat dengan para pendeta yang datang ke Nusantara pada masa itu. Hal ini juga menunjukkan pengaruh budaya dan agama yang signifikan dari Cina. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh Ratu Shima pada tahun 674 M. Ratu Shima dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, adil, dan bijaksana. Pemerintahannya didasarkan pada hukum yang ketat, dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua rakyatnya tanpa terkecuali. Salah satu peraturan yang terkenal adalah hukuman potong tangan bagi siapa saja yang mencuri. Bahkan, Ratu Shima terkenal karena keberaniannya dalam menegakkan hukum, meskipun harus menghukum putranya sendiri yang melanggar aturan. Selain itu, Kerajaan Kalingga juga dikenal memiliki lembaga pendidikan yang maju, dengan banyak pendeta dari luar negeri yang datang untuk belajar agama Buddha di kerajaan ini. Pada masa pemerintahan Ratu Shima, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dengan rakyat yang hidup makmur dan tenteram.
Keberhasilan ini juga didukung oleh hubungan internasional yang baik dengan negara-negara seperti Cina dan India. Kerajaan Kalingga menghadapi keruntuhan. Kerajaan Kalingga mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Ratu Shima pada tahun 695 M. Kepemimpinan yang semakin lemah dan persaingan dagang dengan kerajaan Sriwijaya menjadi faktor utama keruntuhan kerajaan ini. Pada masa kejayaannya, Kalingga menguasai jalur perdagangan di pesisir utara Jawa, tetapi Sriwijaya yang sedang berkembang ingin menguasai seluruh jaringan perdagangan di Nusantara. Hal ini menyebabkan konflik antara kedua kerajaan, dan Sriwijaya akhirnya menyerang Kalingga. Serangan Sriwijaya semakin melemahkan kerajaan Kalingga, yang akhirnya kehilangan kekuasaannya. Pada sekitar tahun 755-742 M, kerajaan ini pindah ke Jawa bagian timur dan perlahan mengalami kehancuran. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Keberadaan Kerajaan Kalingga dapat kita deteksi melalui berbagai peninggalan berikut ini. 1. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakau, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada prasasti ini, terdapat tulisan yang menyebutkan tentang mata air yang bersih dan jernih. Aliran sungai yang keluar dari sumber air tersebut diibaratkan sama dengan sungai Gangga di India. Selain tulisan, prasasti ini juga dihiasi dengan gambar-gambar seperti trisula, kendi, kapak, kelasangka, cakra, dan bunga teratai. Semua lambang ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan dewa-dewa Hindu. Hal ini menunjukkan pengaruh Hindu yang kuat dalam kerajaan Kalingga, meskipun ada juga pendapat yang menyebutkan pengaruh Buddha di kerajaan tersebut. 2. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini menggunakan aksara Kawi dan bahasa Melayu kuno serta diperkirakan berasal dari abad ke-7 Masehi. Bahan yang digunakan untuk membuat prasasti ini adalah batu andesit dengan ukuran yang cukup besar. Prasasti ini berisi tentang keluarga dari tokoh utama, Dapunta, termasuk ayahnya, Santanu, ibunya, Badrawati, dan istrinya, Sampula. Prasasti ini juga mencatatkan Dapunta Shailendra sebagai tokoh penting yang kemudian menjadi cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Shailendra di kerajaan Mataram kuno. Meskipun prasasti Sojomerto lebih terkait dengan sejarah awal Wangsa Shailendra, keberadaannya memberikan informasi tentang hubungan dinasti-dinasti yang ada pada masa itu di wilayah Jawa Tengah. 3. Candi Angin. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi ini terletak di daerah yang sangat tinggi dan dinilai unik karena tidak roboh meskipun diterpa angin kencang, sehingga disebut dengan Candi Angin. Beberapa ahli memperkirakan bahwa candi ini lebih tua dari Candi Borobudur, bahkan ada yang menduga bahwa candi ini dibangun pada masa purba, jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha hadir di wilayah tersebut. Candi Angin memiliki ciri khas yang berbeda dengan candi-candi Hindu atau Buddha yang dikenal pada umumnya. Keberadaannya menunjukkan bahwa kawasan pantai utara Jawa Tengah pada masa itu sudah berkembang dan berhubungan erat dengan kebudayaan Hindu Siwaisme. Hal ini juga memberi gambaran bahwa kerajaan Kalingga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan agama Hindu di wilayah tersebut. 4. Candi Bubrah. Sama seperti Candi Angin, Candi Bubrah juga ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, di dekat Candi Angin. Meskipun candi ini kini hanya tersisa reruntuhan dengan tinggi mencapai 2 meter, Candi Bubrah memiliki nilai sejarah yang penting. Candi ini merupakan bagian dari kompleks percandian di sekitar Prambanan, meskipun saat ditemukan hanya tersisa bagian-bagian candi yang sebagian besar sudah rusak. 5. Situs Puncak Sangat Likur.
Peninggalan terakhir Kalingga adalah situs puncak sangat likur yang terletak di puncak Gunung Muria. Jauh sebelum kerajaan-kerajaan besar menuliskan namanya dengan darah dan perang, di pesisir utara Pulau Jawa berdiri sebuah negeri yang memilih jalan berbeda. Namanya Kalingga. Tanahnya tidak luas, pasukannya tidak menakutkan, dan istananya tidak dibangun dengan kesombongan. Namun Kalingga berdiri di atas sesuatu yang jauh lebih kokoh daripada tembok batu, kejujuran. Angin laut berhembus lembut menyapu pelabuhan, perahu-perahu kayu berderet rapi, dan wajah rakyatnya tenang, seolah hidup tanpa rasa curiga. Di negeri ini, orang berjalan tanpa takut dompetnya hilang, berdagang tanpa khawatir timbangan dicurangi, dan tidur dengan keyakinan bahwa esok hari akan tetap adil. Para pendatang sering merasa aneh, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap gerak mereka. Mengapa di sini begitu sunyi, tapi terasa berat? Tanya seorang pedagang asing pada temannya. Temannya hanya menggeleng. Bukan sunyi, ini namanya rasa bersalah yang belum sempat lahir. Pelabuhan Kalingga adalah gerbang dunia. Kapal-kapal dari India membawa kain dan rempah, dari Tiongkok membawa keramik dan sutra. Namun tak ada teriakan tawar-menawar kasar, tak ada sumpah serapah, tak ada tangan-tangan licik yang mencoba mencuri saat lengah. Semua transaksi dilakukan dengan tatapan mata dan anggukan kepala. Seorang pedagang India pernah mencoba mengurangi takaran dagangannya. Tangannya gemetar sebelum sempat berbuat curang. "Jangan," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku merasa seolah tanah ini akan menolakku." Ia akhirnya berdagang jujur dan pulang dengan hati yang aneh, ringan, tapi malu. Kabar tentang Kalingga pun menyebar cepat. Bukan sebagai kerajaan kaya, melainkan sebagai negeri yang tak bisa ditipu. Dan justru karena itulah, orang-orang tetap datang. Karena di tengah dunia yang penuh tipu daya, Kalingga menjadi tempat langka, tempat manusia dipaksa berdamai dengan nuraninya sendiri. Di tengah negeri itu berdiri istana yang sederhana, tidak berlapis emas, tidak pula menjulang angkuh. Istana itu seperti cerminan rakyatnya, tenang, bersih, dan penuh ketegasan. Di sanalah hukum Kalingga dilahirkan, bukan dari bisikan ambisi, melainkan dari keyakinan bahwa keadilan adalah napas sebuah kerajaan. Para pejabat duduk tanpa rasa berkuasa berlebihan. Mereka tahu, jabatan tidak membuat mereka kebal. Di negeri ini, kata seorang pejabat tua pada anak mudanya, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kejujuran. Karena yang pertama bisa dicari, yang kedua jika hilang, negeri ini runtuh. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan peringatan. Di Kalingga, hukum bukan alat penguasa, melainkan janji bersama antara raja dan rakyatnya. Rakyat Kalingga tumbuh dengan nilai yang ditanamkan sejak kecil. Seorang ibu akan menegur anaknya bukan karena ia tertangkap mencuri, melainkan karena berniat melakukannya. "Belum kau ambil pun, niatmu sudah mengotori hatimu," ujar sang ibu sambil menatap lembut namun tegas. Anak itu menangis, bukan karena takut dihukum, melainkan karena merasa mengecewakan dirinya sendiri. Di pasar, jika seseorang menemukan barang jatuh, ia akan berdiri di tempat itu menunggu pemiliknya. "Ini bukan milikku," katanya lantang. Orang-orang akan mengangguk hormat, seolah kejujuran adalah bentuk keberanian tertinggi. Nilai-nilai itulah yang membuat Kalingga berbeda. Negeri ini tidak dibangun oleh ketakutan akan hukuman semata, melainkan oleh rasa malu untuk berbuat salah. Namun, di balik ketenangan itu, berdirilah sosok yang menjadi poros segalanya. Seorang perempuan yang namanya kelak menggema jauh melampaui batas negeri ini. Ia bukan hanya ratu, bukan hanya penguasa, tetapi penjaga nilai. Dialah Ratu Shima.
Ketika ia naik tahta, ia tidak membawa janji kemakmuran berlebihan atau kejayaan perang. Ia hanya berkata satu kalimat yang kemudian mengikat seluruh Kalingga. Negeri ini akan hidup selama kejujuran dijunjung lebih tinggi daripada darah bangsawan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di sanalah takdir Kalingga ditetapkan. Karena mulai saat itu, hukum tidak lagi memiliki wajah, ia menjadi pedang lurus yang bisa menebas siapapun, termasuk mereka yang paling dekat dengan singgasana. Ketika Ratu Shima resmi duduk di singgasana Kalingga, tidak ada pesta besar, tidak ada sorak kemenangan yang berlebihan. Yang ada hanya keheningan panjang di aula istana, seolah seluruh negeri sedang menahan napas. Ratu itu berdiri tegak, tubuhnya kecil namun sorot matanya keras seperti baja yang baru ditempa. Ia memandang para pejabat, panglima, dan penasihat satu persatu. "Aku tidak menjanjikan kalian kekayaan," ucapnya perlahan, suaranya tenang namun menusuk. "Aku hanya menjanjikan satu hal, keadilan." Beberapa orang saling berpandangan. Keadilan adalah kata yang sering diucapkan, namun jarang ditepati. Namun dari cara Ratu Shima mengucapkannya, mereka tahu kata itu bukan hiasan pidato. Sejak hari itu, arah Kalingga berubah. Bukan menuju ekspansi, bukan pula pada kemewahan, melainkan pada satu jalan sempit yang jarang dipilih kerajaan manapun, jalan lurus tanpa belokan kepentingan. Hukum pertama yang ditegakkan Ratu Shima terdengar sederhana, namun mengguncang sendi-sendi kekuasaan. Siapapun yang mencuri, berbohong, atau menipu, tanpa memandang jabatan dan darah keturunan, akan dihukum berat. Tidak ada pengampunan atas nama keluarga, tidak ada perlindungan atas nama jabatan. Seorang pejabat tinggi memberanikan diri angkat bicara. Paduka, hukum sekeras ini bisa membuat rakyat takut. Ratu Shima menatapnya tajam. "Aku tidak ingin mereka takut padaku," jawabnya. "Aku ingin mereka takut pada kebohongan mereka sendiri." Kalimat itu menyebar cepat, dari istana ke pasar, dari pasar ke ladang. Rakyat mulai berbisik, bukan dengan kecemasan, melainkan dengan kesadaran. Mereka tahu, mulai saat itu, kejujuran bukan lagi pilihan moral, melainkan napas hidup kerajaan. Tak lama setelah hukum itu diberlakukan, ujian pertama datang. Seorang pejabat pajak kedapatan menyembunyikan sebagian hasil pungutan. Ketika dihadapkan ke istana, ia berlutut, menangis, dan memohon. "Ampuni aku, Paduka. Aku telah mengabdi bertahun-tahun." Aula istana sunyi. Semua mata tertuju pada Ratu Shima. Dengan suara datar, ia berkata, "Pengabdian tidak menghapus pengkhianatan." Hukuman dijatuhkan tanpa ragu. Hari itu, rakyat menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Hukum benar-benar bekerja. Tidak ada negosiasi, tidak ada bisikan gelap. Sejak saat itu, para pejabat mulai bercermin setiap pagi, bukan untuk merapikan pakaian, melainkan untuk menanyakan satu hal pada diri mereka sendiri. Apakah hari ini aku jujur? Namun di balik ketegasan itu, Ratu Shima bukanlah penguasa tanpa rasa. Di malam hari, ketika istana sunyi, ia sering duduk sendiri di serambi, menatap laut yang gelap. Seorang dayang pernah mendengar sang ratu berbisik pelan, "Hukum ini akan melukaiku suatu hari." Dayang itu terdiam, tak berani bertanya. Ratu Shima tahu, pedang kejujuran yang ia hunus tidak memilih korban. Ia bisa menebas siapa saja, bahkan darah dagingnya sendiri. Namun baginya, kerajaan bukanlah milik singgasana, melainkan amanah bagi generasi yang belum lahir. "Jika hari ini aku goyah," katanya suatu malam pada penasihat tertuanya, "maka besok Kalingga hanya tinggal nama tanpa jiwa."
Nama Kalingga pun semakin menggema ke negeri-negeri seberang. Para raja asing tertawa kecil ketika mendengar hukum Ratu Shima. Tak mungkin hukum sekeras itu bertahan lama, kata salah satu dari mereka. Namun tawa itu perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Apakah benar ada kerajaan yang tidak bisa dibeli dengan emas? Apakah benar ada ratu yang berani menghukum siapapun demi kejujuran? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akhirnya melahirkan sebuah rencana. Sebuah ujian licik, sederhana, namun mematikan bagi nilai sebuah negeri. Tanpa pasukan, tanpa ancaman, hanya sekantung emas. Dan tanpa disadari siapapun, ujian terbesar Kalingga sedang menunggu di persimpangan jalan. Ujian itu datang tanpa genderang perang, tanpa ancaman terbuka. Suatu pagi, rakyat Kalingga dikejutkan oleh sebuah pemandangan aneh di persimpangan jalan utama yang menghubungkan pelabuhan dan pasar. Di sana, tepat di tengah jalan berdebu, tergeletak sebuah kantung kulit berwarna coklat tua. Tidak terkunci, tidak dijaga. Namun ketika angin meniup mulut kantung itu sedikit terbuka, kilau emas memantul ke mata siapapun yang melintas. Orang-orang berhenti melangkah. Seorang pedagang hampir mendekat, lalu menarik kakinya kembali. Itu bukan milik kita, katanya lirih pada dirinya sendiri. Kabar tentang emas itu menyebar cepat, namun anehnya, tak satu pun tangan berani menyentuhnya. Hari berganti hari, hujan turun, matahari menyengat, tapi kantung emas itu tetap di tempatnya, seolah menjadi saksi bisu kekuatan hukum yang tak tertulis di hati rakyat Kalingga. Para pedagang asing yang singgah di Kalingga mulai membicarakannya dengan suara bergetar. Di negeriku, emas seperti itu tak akan bertahan 1 jam, kata seorang saudagar dari seberang laut. Seorang warga Kalingga menjawab pelan, di sini, emas tidak lebih berharga dari harga diri. Ucapan itu bukan kesombongan, melainkan keyakinan. Anak-anak kecil yang lewat ditarik oleh orang tuanya. Jangan mendekat, bisik seorang ibu. Bukan karena takut, tapi karena kita menghormati hukum. Bahkan para pencuri yang biasanya bersembunyi di sudut-sudut gelap memilih meninggalkan kota. Bukan karena tidak mampu mencuri, melainkan karena mereka tahu, di Kalingga, mencuri berarti menantang bukan hanya hukum, tapi seluruh nurani rakyat. Tahun demi tahun berlalu. Kantung emas itu menjadi bagian dari lanskap Kalingga, seperti batu tua atau pohon besar di pinggir jalan. Ia menjadi cerita yang diceritakan ulang kepada para tamu asing. Lihatlah, kata orang-orang, itulah alasan mengapa negeri ini berdiri tegak. Namun waktu juga membawa kelengahan. Pada suatu hari, putra mahkota Kalingga, seorang pemuda yang tumbuh dalam ajaran kejujuran namun juga dalam bayang-bayang kekuasaan, melintas di persimpangan itu. Ia tidak berniat apa-apa. Langkahnya cepat, pikirannya penuh urusan kerajaan. Tanpa sadar, ujung kakinya menyentuh kantung emas itu. Bukan mengambil, bukan membuka, hanya menyentuh. Namun dalam hukum Kalingga, niat dan tindakan sekecil apapun tetaplah tindakan. Kabar itu sampai ke istana lebih cepat daripada angin laut. Aula kembali sunyi seperti saat Ratu Shima naik tahta. Para penasihat berdiri tegang. Paduka, ujar salah satu dengan suara gemetar, ia hanya menyentuhnya, tidak mengambil. Ratu Shima memejamkan mata sejenak. Di balik ketenangannya, badai sedang mengamuk. Ia adalah ratu, penjaga hukum. Namun ia juga seorang ibu. Apakah hukum berubah jika pelanggarnya adalah darah dagingku? Tanyanya pelan, bukan kepada mereka, melainkan kepada dirinya sendiri. Tak satu pun berani menjawab. Karena mereka tahu,
jawaban itu akan menentukan nasib bukan hanya seorang pangeran, melainkan seluruh jiwa Kalingga. Malam itu, istana tak menyalakan obor perayaan. Ratu Shima duduk sendirian, menatap bayangan dirinya di lantai batu. Ia teringat ucapannya sendiri bertahun lalu, hukum tidak mengenal wajah. Air mata menggenang, namun tak jatuh. Jika aku mengingkari hukum ini, bisiknya lirih, maka emas itu telah mencuri segalanya. Di kejauhan, rakyat berdoa. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, namun mereka tahu satu hal, besok Kalingga akan diuji. Bukan oleh musuh, bukan oleh emas, melainkan oleh keberanian seorang ratu untuk setia pada kata-katanya sendiri. Fajar menyingsing dengan cahaya pucat, seolah matahari sendiri enggan menyaksikan apa yang akan terjadi di Kalingga. Istana dipenuhi keheningan yang lebih berat dari biasanya. Para pejabat berdiri kaku, para prajurit menundukkan kepala. Di tengah aula, Ratu Shima melangkah perlahan menuju singgasananya. Setiap langkah terasa seperti menghitung detik menuju perpisahan yang tak terucap. Putra mahkota dibawa masuk, wajahnya pucat, matanya basah namun penuh kesadaran. Ia berlutut. "Ibu." "Paduka," ucapnya terbata. Ratu Shima menggenggam sandaran singgasana erat-erat. Di hadapannya bukan seorang pelanggar hukum, melainkan darah dari rahimnya sendiri. Namun aula itu bukan ruang keluarga. Ia adalah ruang keadilan, dan di sanalah keputusan harus diambil. "Hukum Kalingga telah dilanggar," ucap Ratu Shima akhirnya, suaranya nyaris tak bergetar meski dadanya bergemuruh. Seorang penasihat tua melangkah maju, berlutut dalam-dalam. "Paduka, hukum memang harus ditegakkan. Namun ia hanya menyentuh, bukan mengambil. Mohon, carilah jalan yang tidak meruntuhkan hati Paduka." Ratu Shima menutup mata. Dalam benaknya, dua suara saling beradu, suara seorang ibu dan suara seorang ratu. "Jika aku mengalah hari ini," katanya pelan, "besok rakyat akan bertanya, siapa lagi yang kebal hukum?" Aula kembali sunyi. Tidak ada yang berani menyangkal. Karena semua tahu, retakan kecil pada keadilan bisa menghancurkan seluruh bangunan nilai. Putra mahkota mengangkat wajahnya. Air mata jatuh tanpa suara. "Aku tidak berniat, Ibu," katanya lirih. "Aku tahu," jawab Ratu Shima cepat, hampir terlalu cepat. Kalimat itu nyaris merobohkan pertahanannya sendiri. Ia menoleh, menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lebih dingin, namun niat tidak menghapus perbuatan. Tangis terdengar dari sudut aula. Rakyat yang diizinkan menyaksikan sidang itu menunduk, sebagian menggigit bibir, sebagian meneteskan air mata. Mereka tidak melihat seorang pangeran diadili. Mereka melihat seorang ibu mengorbankan hatinya demi menjaga jiwa sebuah negeri. Setelah perdebatan panjang, keputusan diambil. Hukuman tidak dijatuhkan untuk merenggut nyawa, melainkan sebagai simbol bahwa hukum tidak bisa dinegosiasikan. Bagian tubuh yang menyentuh emas itulah yang dihukum. Keputusan itu tidak mengurangi rasa sakit, bahkan justru memperjelas maknanya. Saat hukuman dijalankan, Ratu Shima memalingkan wajahnya. Tangannya gemetar, air matanya akhirnya jatuh, membasahi lantai istana. "Maafkan aku," bisiknya, entah kepada putranya, kepada rakyatnya, atau kepada dirinya sendiri. Di luar istana, isak tangis pecah. Namun tak ada teriakan pemberontakan. Yang ada hanya kesadaran pahit bahwa keadilan sejati memang tidak pernah murah. Hari itu, Kalingga berubah selamanya. Bukan karena hukuman itu kejam,
melainkan karena semua orang menyadari satu hal, di negeri ini, hukum benar-benar hidup. Para raja asing yang mendengar kisah itu terdiam lama. Jika seorang ibu bisa menghukum anaknya sendiri, kata mereka, maka emas tak akan pernah bisa membeli negeri itu. Namun di balik kekaguman dunia, Ratu Shima menanggung luka yang tak akan pernah sembuh sepenuhnya. Ia kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti oleh pujian atau sejarah. Namun dari luka itulah, Kalingga berdiri semakin tegak. Karena negeri yang adil memang sering lahir dari pengorbanan yang paling sunyi. Waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tahun-tahun berlalu, dan Kalingga tetap berdiri di tepi laut utara seperti batu karang yang tak goyah diterpa ombak. Luka di hati Ratu Shima tidak pernah benar-benar sembuh. Namun dari luka itulah lahir keteguhan yang semakin dalam. Ia memerintah dengan lebih banyak diam, lebih sedikit kata. Namun setiap keputusan yang keluar dari singgasananya terasa seperti palu yang mematri nilai kerajaan ini. Rakyat hidup dengan kesadaran baru. Kejujuran bukan lagi sekadar ajaran, melainkan identitas. Anak-anak tumbuh mendengar kisah tentang emas di persimpangan jalan bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai peringatan. Ingat, kata para orang tua, negeri ini berdiri karena satu ratu berani menghukum dirinya sendiri. Para pedagang asing terus berdatangan, namun tidak lagi dengan niat memuji. Mereka datang dengan rasa hormat. Di pelabuhan, sering terdengar percakapan lirih. "Mengapa kalian begitu patuh pada hukum?" tanya seorang saudagar. Seorang warga Kalingga menjawab sederhana, "Karena hukum di sini tidak pernah berkhianat." Jawaban itu menyebar lebih luas daripada rempah-rempah yang mereka bawa. Kalingga mungkin tidak menguasai jalur laut, tidak pula memiliki pasukan besar, namun namanya menembus batas geografis sebagai simbol keadilan. Di dunia yang penuh tipu daya, Kalingga menjadi anomali yang memalukan sekaligus menginspirasi. Ketika usia Ratu Shima menua, rambutnya memutih, langkahnya melambat, namun sorot matanya tetap sama. Suatu sore, ia berdiri di serambi istana, memandang laut yang memantulkan cahaya senja. Seorang penasihat mendekat dan bertanya pelan, "Paduka, apakah semua ini sepadan?" Ratu Shima tersenyum tipis. "Tidak ada harga untuk kejujuran," jawabnya. "Yang ada hanya pilihan, menjaganya, atau kehilangan segalanya." Kata-kata itu menjadi pesan terakhir yang terus dikenang, bahkan setelah ia tak lagi duduk di singgasana. Kerajaan Kalingga akhirnya memudar dari peta kekuasaan. Istana runtuh, nama-nama pejabat terlupakan, dan zaman berganti dengan kerajaan-kerajaan baru. Namun anehnya, kisah tentang Kalingga justru bertahan. Ia hidup dalam prasasti, dalam cerita lisan, dan dalam hati orang-orang yang percaya bahwa kekuasaan tanpa keadilan hanyalah kebisingan sementara. Kalingga menjadi bukti bahwa kejayaan tidak selalu diukur dari luas wilayah, melainkan dari seberapa teguh nilai yang ditinggalkan. Hari ini, ketika dunia kembali penuh tipu daya, kisah Kalingga terdengar seperti cermin yang memantulkan wajah kita sendiri. Apakah kejujuran masih pantas diperjuangkan? Apakah hukum masih berani berdiri tanpa pandang bulu? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap zaman. Namun selama kisah Ratu Shima masih diceritakan, selama emas di persimpangan itu masih dikenang, kerajaan Kalingga tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup sebagai pengingat bahwa negeri yang adil lahir dari keberanian untuk setia pada kebenaran, meski harus mengorbankan hati sendiri. Kisah kerajaan Kalingga mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan. Bahwa kejujuran bukanlah jalan yang mudah. Ia bukan jalan yang penuh pujian. Melainkan jalan yang sering melukai hati, bahkan hati seorang ibu. Ratu Shima tidak dikenang karena pasukan besar. Bukan karena istana megah.
melainkan karena keberaniannya berdiri sendirian di antara cinta dan keadilan. Hari ini, mungkin kita tidak diuji dengan sekantung emas di persimpangan jalan. Namun kita diuji setiap hari dalam keputusan kecil, dalam pilihan diam atau berkata jujur, dalam keberanian menolak yang salah meski semua orang membenarkannya. Dan mungkin itulah warisan sejati Kerajaan Kalingga. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jika kamu percaya bahwa sejarah Nusantara menyimpan nilai yang masih relevan hari ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar kisah-kisah besar lainnya terus hidup dan tidak tenggelam oleh waktu. Tulis di kolom komentar. Tangan menunjuk kanan menurutmu, apakah kejujuran masih punya tempat di dunia sekarang? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena selama cerita ini masih diceritakan, nilai-nilai Kalingga tidak akan pernah mati.